Bursa dan Bung Hariman beserta semua teman-teman yang lebih senior dari saya barangkali, lebih tua dari saya barangkali tidak ada lagi, saya merasa paling tua. Kali Kang Ki lebih tua tapi sudah pulang. Jadi ya semua saudara-saudara, saya dengan Bung Hariman, Dr. Hariman Siregar ini bersama-sama mulai tahun 73, 72, 73, yaitu mulai pemilihan Badan Perwakilan Mahasiswa masing-masing. Bung Hariman di kedokteran, saya di FISIP bersama-sama Bambang Kristomo, pemilihan Ketua Senat Mahasiswa, pemilihan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, sampai pemilihan Ketua Umum Dewan Mahasiswa. Pada pemilihan Ketua Umum Dewan Mahasiswa, Bung Yudil ada di sini ya, tadi pastinya ada. Ya, terpilih Bung Hariman pada tahun 73 itu, bulan Agustus. Hampir semua di sini belum lahir kali tahun 73 itu. Hariman terpilih sebagai Ketua Umum. Wakil Ketua Umumnya saya dan Dr. Gurbilang Kartasasmita, waktu itu belum dokter. Serta Sekjennya Yudil Heri, bersama semua teman-teman yang lain. Yudil tadi ada katanya, udah pulang. Nah, terus itulah yang gerakan mahasiswa akhirnya pecah peristiwa 15 Januari ini pada 74 yang kita semua, saya kira ada 21 mahasiswa yang waktu itu ditangkap ya, ditahan minimal selama 22 bulan yang tidak diadili. Hariman sama Dr. Sakhrir almarhum sama Aini Halid dari Gajah Mada termasuk yang diadili dengan vonis. Yang lain tidak. Ada juga senior-senior yang ditahan, yaitu Pak Dorojatun Kuncoroyakti, Pak Rahman Toleng dari Bandung tadi, Pak Lucian Pahala Hutagaol, kemudian ada yang lebih senior lagi Pak Subadjo Sarto Satomo, Omar Dianto yang di sini. Ini supaya flashback aja. Saya sangat menghargai suara-suara kritis yang Marsilam, jangan lupa Marsilam. Sorry, Marsilam Simanjuntak, Yopi Lasut, marhum. Itu banyak. Ya, banyak lagi. Saya nggak sempat satu lagi. Jadi begitu saya termasuk yang menghargai suara-suara kritis ini, seperti yang dirintis oleh Hariman sejak tahun 72, 73, 74 itu, kita ikut bersama-sama di sana. Dan selama yang saya kenal, Hariman konsisten menyuarakan suara kritis sampai 49 tahun sekarang ini kemudian. Meskipun pada tahun 99 kita pernah sama-sama di MPR, Hariman ikut juga sebagai anggota MPR pada waktu itu dari utusan golongan, tetapi tetap suara kritisnya berlanjut terus. Oleh karena itu saya kira itu memang satu hal yang sangat baik. Termasuk suara kritis ke saya, karena saya kemudian pernah menjadi bagian dari pemerintah. Sampai sekarang pun masih menjadi bagian dari partai yang koalisi pemerintah. Suara kritis datang ke sana, tidak apa-apa. Perbedaan seperti itu langsung. Nah, satu hal yang saya ingin komentari saja. Tadi saya dengar saudara Riris ya berbicara, menyinggung, ya Riris ya, Sarumpait, iya kan? Kalau Riris adiknya. Yunus Sukarima. Yunus Sukarisma. Bicara ya. Ratna Riris Sarumpait. kakaknya. Yang orang dulu dong. Yang kecamatan. Ratna Sarumpait. Ratna. Mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar. Oh, Ratna. Ya kan? Kak Ratna Sarumpait. Undang-Undang Dasar 45. Saya tahu atau tidak tahu teman-teman, saya harus mengakui bahwa saya di bagian inti dari proses perubahan Undang-Undang Dasar 45 tahun 99 sampai 2002 berada di sana. Saya termasuk di sana bersama teman-teman yang lain dari bagian inti di situ. Dan saya sampai sekarang ini ya bertanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan, perubahan 1, 2, 3, dan perubahan 4. Sampai sekarang ini
yang intinya adalah perubahan menyampaikan prinsip-prinsip dasar. Ya. Jadi umpamanya Undang-Undang Dasar 45 itu bisa dirubah, tetapi NKRI tidak bisa dirubah. Belum ada di sebelumnya Undang-Undang Dasar 45 asli. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu tetap memberikan prioritas kepada pendidikan. Tadi Pak Rizal menyebutkan harus diberikan utama prinsip pendidikan. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 memelihara perekonomian berdasarkan sistem yang ayat 1, 2, 3 itu yang tidak dirubah, hanya ditambah supaya dia dilaksanakan secara efisien dan berkeadilan. Itu yang prinsip yang juga banyak disorot, teman-teman. Nah, seperti kemudian pemilihan presiden itu yang jabatannya sekarang dibatasi 2 kali selama 5 tahun berturut-turut, itu di dalam Undang-Undang 45 yang perubahan sebelumnya tidak ada, itu ditetapkan tidak. Kemudian presiden tidak dipilih oleh MPR, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ya, yaitu di dalam perubahan itu yang itu beberapa prinsip yang saya bisa sampaikan. Nah, kalau sekarang ada hal-hal yang menyimpang, saya akui banyak yang tidak sesuai dan prinsip-prinsip itu. Nah, itu bukan kesalahannya perubahan Undang-Undang 45. Itu kalau sistem sekarang ini masih dinilai banyak hal-hal yang tidak benar, baik sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, nah, itu adalah dibuat oleh undang-undang. Undang-undang yang buat itu pemerintah dan DPR. Nah, oleh karena itu kalau masih ada yang bisa misalkan, ya itu harus dirubah. Nah, untuk merubah ada memang pemilihan-pemilihan, ada pandangan, termasuk antaranya ada pandangan di masyarakat ini untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Satu. Kedua, diadakan perubahan lanjutan, jadi perubahan kelima. Ini 2 prinsip dasar. Saya kira silakan saja. Undang-Undang 45 itu mengatur, bisa dirubah Undang-Undang 45. Ada mekanismenya. Seperti itu. Jadi terbuka untuk mengadakan perubahan melalui proses demokratis seperti yang kita sekarang bicarakan ini, melalui proses yang mekanismenya sudah ada. Jadi saya itu saja bicarakan. Saya sendiri termasuk yang berpendapat kalau mau adakan perbaikan sistem, ya banyak sekarang undang-undang yang masih bertentangan dengan Undang-Undang 45. Betul tadi Pak Riris itu perlu diperbaiki. Nah, kalau mau sekarang perubahan, saya termasuk secara pribadi yang berpendapat bukan kembali kepada Undang-Undang 45 asli, tetapi melanjutkan perubahan. Sudah tentu yang lain bisa berpendapat yang lain. Kita proses saja melalui apa yang ada mekanisme seperti ini. Saya kira ini saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Semoga Kindemo semakin jaya dan ulang tahun Malarik 49 tahun depan 50. Ulang tahun ke-50. Terima kasih. Menarik. Selama di tahanan aja. Selama kepolisian aja ya. Ya. Oke, panitia dulu. Kami ditahan tuh ya di RTM. Oh, Budi Utomo. Budi Utomo. Sekarang jadi gedung keuangan. Iya. Situ kita bersama-sama ya. Yang muda-muda kan kita banyak tuh, ada 20-an tuh orang. Iya. Terutama dari UI, ada yang dari Trisakti juga ada. Kita kan umur baru 20-an. Oh, saya tahun 74 itu baru mau 24 tahun. Oh, bos. Hariman saya lebih tua 1 tahun, 3 tahun. Ya. Oke. Ya, jadi ya kita di dalam enjoy aja, kita tenang-tenang aja ya. Main badminton gitu. Anak kita main badminton, jaga, malah belajar bahasa Inggris ya. Kepada tahanan-tahanan yang lama ya. Yang guru itu. Ya. Terus ya kita bercanda, bergaul gitu sama tahanan gitu. Jadi ya menyenangkan, kita nggak mikirin sampai akhirnya kan pengadilan. Pengadilan cuma Hariman yang dipilih sama Pak Sahrir. Oh. Pengadilan ya. Kita sama Aini Halid dari Gajah Mada.
tapi kita yang lain nggak diadili, tapi ditahan. Waktu itu masih bisa kan, Kopkamtib ada ekstra kekuasaan. 22 bulan kita ditahan. Ada banyak ya kita termasuk banyak ya. Ketua Hariman waktu itu Hariman Danika Sarbini. Ya, Sarbini. Kenapa nggak mau tadi Pak? Pak Jatun, Pak Atan Bayung Nasution, Ditahan juga. Pak Mardianto yang tua-tua ya, Pak Dio Satrio. Iya. Nah kita sampai akhirnya ya kita keluar ya, kalau saya keluar lanjut sekolah, Hariman juga lanjut terus dapat dokter. Malah dia kan kalau nggak salah waktu masih ditahan sudah dapat dokternya. Kalau kita jadi ya nggak, ya kita ya nggak memungkiri kan, kita maksudnya tidak nasib kita tidak kita ya udah kita enjoy lah. Tidak ada sakit hati. Enggak ada. Dari kita keluar kita juga nggak sakit hati. Ya saya Hariman melanjutkan praktek dokter, saya malah aktif di KNPI. Ya kan dari Sekjen KNPI. Ya. Kalau saya malah belakangan kan jadi anggota DPR. Terus Pak Harto angkat jadi menteri 98 kan? Ya, baik. Ya, baik. Kita juga sesudah bebas tahanan kita ikut klub bola yang dipimpin oleh Hariman, namanya Klub Betah. Betah itu singkatan dari bekas tahanan. Kita mainnya di Kuningan. Kita bikin klub bola antara kita ya, ada teman-teman yang lain. Tambahan Pak,